Film ini diawali dengan Jun Seok mengendarai mobil bersama kakak ipar, dan keponakannya. Di tengah perjalanan, ada keluarga yang meminta tolong untuk menumpang. Suami keluarga tersebut terluka, sementara istri dan anaknya baik-baik aja. Mereka meminta pertolongan namun Jun Seok menolaknya dan melanjutkan perjalanan. Mereka berencana untuk menaiki kapal dan meninggalkan Korea, karena kota tersebut sudah terinfeksi virus, dan virus semakin menyebar ke penjuru Korea. Tiba-tiba anggota tentara datang dan melapor ke Kapten Jung Seok kalau kapal dialihkan ke Hong Kong, yang sebelumnya akan menuju ke Jepang. Dan mereka tidak tahu alasannya kenapa dialihkan ke Hong Kong, karena tentara Amerika yang sebagai pemimpin kapal tidak mau menjelaskan alasannya. Kapten Jun Seok mendapat kabar dari bawahannya kalau di kabin geladak bawah ada satu orang yang terinfeksi. Itu adalah tempat di mana keluarganya berada. Kapten Jun Seok menuju ke geladak. Banyak bercak darah di sepanjang lorong. Tiba-tiba zombie menyerang dari belakang. Namun Kapten Jun Seok berhasil mengalahkan zombie itu dengan menembak kepalanya. Dia melihat di dalam kabin kalau semua penumpang sudah terinfeksi. Keponakannya sudah terinfeksi, namun sang kakak tidak terinfeksi dan sedang memeluk anaknya. Saat Kapten Jun Seok mencoba menolong kakaknya, zombie mulai menyerang. Dengan sigap, Kapten Jun Seok menembak zombie-zombie tersebut. Kapten Jun Seok meminta kakaknya untuk kabur dan meninggalkan anaknya yang terinfeksi. Namun kakaknya tidak mau dan akhirnya Kapten Jun Seok keluar dari kabin tersebut dan menutupnya. Kakak iparnya datang dan menangis melihat istri dan anaknya terjangkit. Mereka yang selamat akhirnya sampai ke Hong Kong, dan setelah itu negara-negara tetangga tidak menerima pengungsi lagi, dan Korea dikarantina penuh. Jun Seok didatangi oleh sekelompok geng, sempat berkelahi, dan Jun Seok diminta untuk menemui bos mereka. Sesampainya di tempat bos para geng, Jun Seok bertemu kakak iparnya. Si bos menjelaskan maksud kenapa 4 orang itu dikumpulkan, yaitu menyuruh mereka untuk kembali ke Korea dan mengambil uang 20 juta dolar, dengan imbalan 2,5 juta dolar per orang. Kakak ipar nampaknya tertarik, namun Jun Seok awalnya tidak mau karena itu berbahaya. Setelah Jun Seok memikirkan ulang, dan karena selama ini mereka diperlakukan seperti sampah di Hong Kong, akhirnya Jun Seok memutuskan untuk bergabung dalam misi tersebut. Saat malam hari, zombie dipastikan penglihatannya hampir buta, namun sensitif dengan suara. Kapal si bos akan berada di laut selama 3 hari dan menunggu mereka membawa truk berisi uang. Mereka diberi telepon satelit untuk saling bertukar informasi. Dengan menggunakan perahu karet, akhirnya mereka tiba di pelabuhan Korea. Mereka ada yang dibekali dengan kacamata night vision, sehingga bisa melihat di kegelapan. Mereka berjalan perlahan, waspada, dan tidak menimbulkan suara. Untuk menuju lokasi truk yang terdapat uang jutaan dolar, mereka mengendarai mobil di sekitar pelabuhan. Mereka mematikan lampu mobil agar zombie tidak mengetahui keberadaan mereka. Terlihat sebuah truk di seberang jalan. Jun Seok berinisiatif untuk mengecek apakah itu truk yang dimaksud dengan melihat plat nomor. Sesampainya di depan truk, ternyata truk itu bukan yang dimaksud. Jun Seok mengecek sekitar. Saat dia menggunakan teropong senapannya, Jun Seok melihat banyak sekali zombie yang terjebak di balik kaca halte. Mereka melanjutkan mencari truk tersebut. Akhirnya mereka melihat ada truk lagi. Kali ini mereka mengecek bersama-sama. Di sisi lain, ada 2 wanita yang melihat mereka lewat teropong. Mereka mengecek di dalam truk, dan ternyata ada uang dolar banyak sekali. Saat mereka membuka pintu depan truk, ternyata ada sopir yang sudah jadi zombie, namun tidak bergerak. Saat kakak ipar Jun Seok mencoba melepaskan sabuk pengaman, tiba-tiba sopir tersebut bangun dan mencoba menggigit kakak ipar Jun Seok. Tidak sengaja dia menekan klakson dan hal itu memicu zombie-zombie yang lain mendekati mereka. Zombie sopir tersebut akhirnya ditembak oleh Jun Seok. Di lorong jembatan, terdengar suara-suara langkah kaki, dan ternyata zombie-zombie berlarian menuju mereka. Jun Seok menembaki zombie-zombie tersebut, dan yang lainnya mengambil alih truk. Semakin lama, zombie semakin banyak. Jun Seok tidak sengaja menembak mobil di depan, yang menimbulkan suara alarm mobil. Zombie-zombie malahan tertarik dengan suara alarm tersebut. Itu membuat Jun Seok mendapatkan ide untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie tersebut. Mereka akhirnya kabur. Saat di perjalanan, wanita yang memakai teropong tersebut menembakkan suar.
sehingga zombie-zombie yang lain mendekati mobil mereka. Saat mereka kabur, di depan sudah banyak zombie, dan akhirnya mereka menabrak zombie dan mobil oleng. Itu membuat mereka tabrakan beruntun. Mereka diserang zombie. Kakak ipar Jun Seok masuk ke pintu belakang truk. Jun Seok menghadapi zombie-zombie sendirian. Saat Jun Seok mau diserang zombie dari depan, tiba-tiba muncul mobil, dan ternyata cewek itu menolong Jun Seok. Cewek itu mengendarai mobil dengan lincah. Cewek yang satunya masih bocil unyu-unyu. Cewek itu mengendarai mobil dengan ngedrift saat di tikungan. Itu membuat zombie-zombie terhantam dan mobil tidak macet saat mengenai zombie. Di sisi lain, kakak ipar Jun Seok masih di truk dan di luar truk banyak zombie. Tiba-tiba muncul mobil yang mempunyai banyak lampu. Itu membuat perhatian zombie menuju mobil tersebut dan mengikutinya. Datang beberapa mobil lain dan mengecek truk yang ditinggalkan oleh Jun Seok. Saat mereka mendekati truk tersebut, ternyata rekan Jun Seok sudah terinfeksi dan akhirnya dibunuh oleh sekelompok orang itu. Truk akhirnya dibawa menuju markas mereka. Jun Seok tiba di markas cewek tersebut. Ada kakeknya yang seperti agak halusinasi. Tiba-tiba muncul seorang ibu muda yang ternyata dia adalah wanita yang di scene awal meminta tolong untuk menumpang mobil Kapten Jun Seok, dan Kapten Jun Seok menolaknya. Namun ibu tersebut tidak menyadari tentang Kapten Jun Seok. Ibu itu menanyakan ke Jun Seok, "Apakah kamu berasal dari unit 631? Aku tidak tahu unit 631, kata Jun Seok. Jun Seok menjelaskan kalau dia berasal dari Hong Kong, menggunakan kapal kemarin. Orang-orang yang membawa truk tersebut akhirnya sampai ke markas mereka. Pimpinan dari kelompok itu bernama Kapten Seo. Salah satu anggota kelompok tersebut mendengar ada suara di dalam truk. Dia membukanya dan kaget ada orang di dalam. Mereka menyebutnya dengan sebutan anjing liar. Orang yang mengatur stok makanan mengecek apa isi kantong-kantong tersebut. Betapa kagetnya, ternyata banyak uang dolar. Kelompok tersebut adalah unit 631. Mereka unit militer yang dikirim untuk selamatkan warga sipil. Mereka mengirim sinyal SOS selama beberapa tahun, namun tidak terjawab dan akhirnya mereka menyerah dan mulai menggila. Kapten Seo mendapat laporan dari orang tadi yang mengecek truk bahwa di truk banyak uang dolar sekitar 20 kantong. Kapten Seo mengecek uang tersebut dan melihat ada telepon satelit dan diambilnya. Kakak ipar Jun Seok dimasukkan ke kontainer dan dikurung bersama orang-orang yang lain. Badan mereka diberi angka, sama seperti kakak ipar Jun Seok. Telepon satelit berbunyi. Kapten Seo mengangkatnya dan ia berencana untuk membawa uang tersebut dan keluar dari Korea. Di sisi lain, pintu sisi lain kontainer terbuka. Mereka keluar semua. Ternyata itu adalah arena judi di mana kakak ipar Jun Seok dan lainnya akan melawan zombie-zombie dan bertahan hidup selama mungkin. 2 menit untuk bertahan dari serangan zombie-zombie. Banyak dari mereka yang terkena gigitan zombie. 2 menit sudah berlalu. Mereka kembali ke kontainer. Mereka diberi makan seperti binatang. Di sisi lain, Jun Seok dan teman barunya berencana untuk mengambil truk tersebut. Malamnya, mereka pergi ke markas unit 631. Jun Seok dan ibunya anak-anak masuk ke markas, sedangkan yang lainnya menunggu di luar. Jun Seok melihat truknya. Di sisi lain, Kapten Seo membuat pengalihan perhatian dengan memberikan makanan yang banyak ke warga unit 631. Sersan Huang masuk ke ruangan Kapten Seo. Sepertinya dia agak curiga ke Kapten Seo. Kenapa tiba-tiba jadi dermawan dengan memberikan banyak makanan? Jun I melihat ada kawanan zombie menuju markas 631. Di sisi lain, Jun Seok tiba di truk dan melihat uangnya utuh. Namun telepon satelit di tempat sopir sudah rusak. Anak buah Kapten Seo mendekat, dan akhirnya mereka tahu kalau Kapten Seo memegang telepon satelit dan akan ke pelabuhan. Jun Seok sadar, ternyata kakak iparnya masih hidup dan dia ada di dalam. Kemudian Jun Seok pergi menolongnya. Jun Seok akhirnya menemukan kakak iparnya. Zombie dipancing untuk keluar dari arena. Zombie keluar dan menyerang anggota 631. Jun Seok dan kakak iparnya diserang zombie dan anggota 631. Anggota 631 mengepung mereka berdua. Perlahan anggota 631 maju. Kakak ipar Jun Seok mengambil senjata dan menembaki mereka.
kakak ipar melempar senjatanya ke Jun Seok. Di sisi lain, anggota 631 tahu posisi Jun Seok dan siap menembak. Anggota 631 menembak ke arah Jun Seok, namun ternyata kakak ipar Jun Seok melindunginya. Akhirnya ia meninggal. Jun Seok membalas dengan menembaki mereka semua. Tiba-tiba muncul truk dan akhirnya Jun Seok meninggalkan kakak iparnya dan menaiki truk. Kapten Seo masih hidup dan membunuh anak buahnya. Anggota 631 juga keluar dan meninggalkan markas. Truk Jun Seok tidak bisa jalan karena banyak sekali zombie di depan yang membuat ban jadi selip. Mereka terpojok. Tiba-tiba sorot lampu Jun-i membuat zombie teralihkan. Zombie mengejar Jun-i dan akhirnya mereka beriringan menuju pelabuhan. Tiba-tiba suar dilontarkan dari belakang. Kelompok 631 mengejar mereka. Dimulailah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Satu demi satu mobil kelompok 631 terbalik. Jun-i mencoba menjebak mobil di belakang dengan zombie, dan akhirnya Jun-i berhasil. Akhirnya, mobil kelompok 631 menyalakan lampu sorot. Itu membuat zombie yang jauh di depan menjadi liar dan menghadang mobil Jun Seok. Jun Seok menembaki lampu sorot itu. Truk Jun Seok dikejar oleh satu mobil lagi. Jun Seok punya ide, yaitu menembak kaca di halte yang banyak zombie terperangkap. Ditembaklah kaca itu. Tidak lama kemudian, kaca pecah dan zombie-zombie itu jatuh menghalangi mobil kelompok 631. Akhirnya, mereka sudah dekat dengan pelabuhan. Namun tidak diduga, tiba-tiba ada mobil dari samping menghantam mobil Jun-i. Ternyata yang menabrak Kapten Seo. Jun-i dibawa sebagai sandera. Saat adik kecil membuat pengalihan dengan mobil remote-nya, Kapten Seo sadar dan mencoba menembak ke arah adik kecil itu. Segera kakek melindunginya, dan akhirnya kakek tertembak. Ibu anak-anak tertembak. Jun Seok mencoba menembaki truk yang dibawa Kapten Seo, namun gagal. Kapten Seo akhirnya masuk ke kapal. Namun tidak lama kemudian Kapten Seo ditembak. Namun, dengan sisa-sisa tenaga, Kapten Seo memundurkan truk itu dan membuat zombie-zombie masuk menyerang mereka. Kakek akhirnya meninggal. Terdengar helikopter lewat. Ibu menyuruh anak-anak untuk menyalakan kembang api. Mereka bertiga berlari menuju helikopter. Ibu tertinggal karena kakinya tertembak. Zombie semakin mendekat. Dari belakang, ibu melindungi mereka dengan menembaki zombie-zombie itu. Ibu masuk ke truk dan membunyikan klakson. Zombie akhirnya mendekati ibu. Anak-anak ingin tentara membantu ibunya, namun tentara tidak bisa. Ibu mencoba bunuh diri, namun Jun Seok akhirnya mencoba untuk menolong ibu. Ibu berlari sekuat tenaga. Jun Seok melindunginya dan melempar gas. Jun Seok mencoba membuat penghalang. Di sisi lain, mereka menunggu, dan akhirnya ibu terlihat dan anak-anak berlari memeluk ibunya. Mereka akhirnya masuk ke helikopter, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf apabila di video ini terdapat hal yang kurang berkenan. Kami menerima kritik dan saran untuk berkembangnya channel ini. Like untuk penyemangat kami dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.